Izin Pak Ustadz, saya Hoho. Ngapunten video ini jenengan nggak bisa di stitch, jadi saya edit aja. Semoga ada yang ngetek ke Pak Ustadz ya. Intinya gini Pak Ustadz, saya tidak pernah mengatakan tato itu baik. Terus saya tidak pernah menyinggung Pak Ustadz. Terus keluarga Pak Ustadz juga saya tidak pernah menyinggung. Kemudian saya juga nggak kenal Pak Ustadz. Jadi kalau Pak Ustadz fanatik dengan tato, itu monggo, itu haknya Pak Ustadz ya. Cuma di sini saya memohon kepada Pak Ustadz dengan bulan puasa, jadi janganlah membuat gaduh ya, terus mengatakan hal-hal yang tidak benar ya. Padahal saya sama Pak Menteri itu sangat-sangat baik ya. Berarti Pak Ustadz orang yang baru main sosial media. Terus yang terpenting Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz tidak tatoan ya. Cuma satu, apa ya, saya sih tidak anti kritik. Kalau menyebut sesuatu atau bilang sesuatu itu harus ada dasarnya. Jangan karena nonton video atau berita yang tidak benar atau tidak dicek dulu kebenarannya, kemudian Pak Ustadz itu ngomong ya bahwa saya diboikot, dipecat, semuanya suruh dipecat ya. Izin Pak Ustadz, ini bulan puasa, saya tidak mau ribut ya, mohon maaf sekali. Mending Pak Ustadz menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan baik. Jangan nyenggol-nyenggol siapapun, baik saya dan orang lain. Apa gunanya jadi ustadz kayak gitu kalau ya masih ngurusi hidupnya orang. Nanti tak kasih soundnya ya. Ini aneh ini Pak Ustadz. Di Polres apa kira-kira masih ada lahan nggak ya untuk anu ya? Untuk ayam petelur. Iya, biar dikembangkan di sana. Oh, kalau lahannya milik desa masih luas. Sakit ke? Saged nggih, Bapak. Kemarin abang ini kita lihat di videonya dia apa ya seakan dia tidak bersahabat sama eh, Pak Kades ya, Pak Kades hohoho ya. Ya, maksud saya bersahabat itu, maksud saya tidak membela Pak Kades Sohoho gitu, bos ya. Terus terang saya tidak kenal sama Pak Kades ini, Pak Kades Sohoho. Ya, dia di Pulau Jawa, saya di Pulau Sulawesi gitu, bos ya. Saya tidak kenal, tapi saya sering melihat videonya di beranda saya setiap kali lewat, ya, gitu, bos ya. Dan ya kalau kita lihat ya secara kasat mata, ya secara kasat mata Pak Kades Hohoe ini ya jarang sekali kita temukan kepala desa yang pembangunannya seperti ini gitu, bosku ya. Aduh guys, jarang sekali kita temukan pemimpin seperti inilah, uh, Pak Kades Hohoho ya. Yang saya lihat Pak Kades Hoho ini ya pembangunannya sangat luar biasa gitu, bos ya. Saya tidak kenal sama dia ya. Dia orang orang Jawa ya. Saya orang Sulawesi gitu, bos ya. Tapi pembangunannya sangat luar biasa ya.
boleh nggak sih Pak Kades Hohoho gantian aja Pak Kades Hohoho di kampung saya di Bulukumba menjabat sebagai kepala desa, ya, ya. Gitu Pak Kades ya, Pak Kades Hohoho. Andaikan Pak Kades Hohoho ya, saya punya 1.000 jempol ya, saya akan kasih 1.000 jempol buat Pak Kades Hohoho yang begitu eh, selalu ada buat rakyatnya, membela rakyatnya di kala susah, di kala senang dia pun ada, gitu bos ya. Apalagi soal pembangunannya yang saya lihat, aduh guys, iya, saya saya tidak pernah menyangka ya, saya tidak pernah menyangka bagaimana di negeri kita ini kalau ada orang jujur, ya sering saja dikritisi, gimana gitu, ya. Aduh guys, jangan seperti itulah, ya. Pak Kades Hohoho ini walaupun walaupun orangnya penuh tato, badannya penuh tato, tapi saya rasa Pak Kades Hohoho ini ya orangnya jujur gitu. Eh ya kemungkinan ya. Ini salah satu oknum ya. Ini salah satu oknum pejabat juga ya. Dia pun juga pejabat lah ceritanya ya. Tapi dia sepertinya tidak suka sama Pak Kades Hohoho ini gitu karena badannya yang penuh tato gitu bosku ya. Tapi di sini ya yang kita harus perhatikan bosku ya, yang kita harus perhatikan bukan dari tatonya, yang kita perhatikan itu dia berbakti nggak sama sama masyarakat, sama rakyatnya gitu, ya sama masyarakatnya. Bisa nggak dia menjalani tugasnya sebagai abdi negara gitu, ya. Ini dan ini ya Pak Kades Kades Hoho ini ya, aduh guys, rugi kalau kalau tidak jadi gubernur ini Pak Kades Hoho ini, ya. Saya tidak saya tidak kenal sama beliau, saya tidak kenal sama beliau, ya. Terus terang saya tidak kenal sama beliau, tapi saya yakin orang ini mampu, ya. Orang ini mampu bersaing, ya, dengan jajaran pemerintah lainnya di Republik ini. Itu bosku ya. Saya tidak saya tidak kenal sama beliau, tapi saya yakin kalau kita lihat ya dari pembangunannya ya, ini dari kepala desa loh, ya. Dia berangkat dari kepala desa gitu, ya. Dia berangkat dari kepala desa. Jadi, aduh guys, kalau kita bercerita soal Pak Kades Hoho ini, sepertinya agak lama ya, agak panjang durasinya gitu bosku ya. Tapi di sini kita singkat saja karena apa, banyak sekali orang di luar sana ya yang tidak suka dengan Pak Kades Hoho ini karena badannya penuh tato ya. Gini bosku ya, ini bos ya, saya juga ini saya punya tato juga, tapi hati saya hati saya lembut pak, ya, hati saya lembut. Begitupun juga Pak Kades Sohoho, ya, badannya memang penuh tato tapi hatinya mengabdi sama masyarakat, ya, tulus sama masyarakat, ya, tulus sama negara, ya, lebih baik, ya. Ini ini saya bilang Pak ya, lebih baik orang tersebut memperlihatkan kenakalannya, ya. Tapi sebelumnya saya mohon maafin ya, saya tidak mengatakan kalau Pak Kades Hoho itu nakal ya, ya, gitu Pak ya. Tapi ini ibarat ibarat kata lah, ibarat kata ya, ibarat kata lebih baik orang tersebut memperlihatkan kenakalannya daripada dia sembunyi. Itu bosku ya. Itu orang yang munafik kalau dia sembunyikan kenakalannya. Itu bosku ya. Ini Pak Kades ya ibarat ya. Ini
bukan bukan yang sebenarnya ya, ini ibarat ya, ya. Apakah di Soho memperlihatkan kenakalannya kan dia bertato kan, dia bertato gitu, ya. Ini saya mohon maaf sekali, saya sudah katakan di sebelumnya bahwa eh, video tersebut akan panjang ya karena kita mengulas cerita dari Pak Kades Soho ini ya itu bosku ya karena Pak Kades Soho ini saya ngepes sama beliau, saya ngepes banget sama beliau gitu bosku ya ini oh Kades ini penuh tato tapi jiwanya waduh mengabdi sama masyarakat gitu ya. Jadi ya kita kembalikan ke yang tadi ya, lebih baik memperlihatkan kenakalan kita kepada semua orang ya daripada kita sembunyikan kenakalan kita dari semua orang. Gitu. Teman-teman tahu nggak apa yang saya bilang? Ya, teman-teman tahu nggak? Ya, oke, teman-teman silahkan beri komentar ya. Silahkan beri komentar. Saya tidak akan membatasi komentar tersebut. Saya tidak akan membatasi komentar tersebut ya. Itu bosku. Silahkan beri komentar. Gitu. Apapun yang teman-teman di luar sana komentar mau menghujat atau apapun yang teman-teman katakan terhadap saya tentang Kades Hoho ini ya karena saya sangat berbeda jauh ya sama beliau ya. Apalagi beliau orang pulau berada di Pulau Jawa, saya berada di Pulau Sulawesi. Saya tidak kenal ya, jangankan kenal ketemu pun saya tidak pernah ketemu sama beliau. Cuma saya tahu beliau ini di totoknya ya, sosial medianya gitu ya, di mana beliau ini sering eh, memperlihatkan pembangunan di kampungnya gitu bosku ya. Jadi kemungkinan orang di luar sana salah paham lah. Itu bosku ya. Lebih baik seseorang itu memperlihatkan kenakalannya kepada publik daripada menyembunyikan kenakalan tersebut ya dari semua orang. Gitu bosku ya. Namun yang terjadi di sini ya yang kita lihat Kades Roho itu tidak ada kenakalan sama sekali. Justru yang sangat terlihat dan sangat menonjol adalah membantu masyarakat, memperbaiki desanya, memperbaiki kampungnya, ya. Itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa bagi suatu pejabat, ya. Ini loh, ini ya, justru yang saya lihat ini dokter, sorry dokter, kades Hoho ini, ya, waduh guys, pembangunannya sangat luar biasa dan itu seperti gubernur saja, itu ya. Aduh Tuhan, Kades Soho, ayo dong kapan kamu jadi kades di kampung saya? Kalau kamu jadi kades, jangan jadi kades deh. Kamu jadi gubernur aja gitu Pak Kades Soho ya. Aduh guys. Oke, teman-teman ya yang ada di luar sana siapapun, buat Pak Kades Soho ya, apapun yang kamu lakukan demi membantu, demi mensejahterakan masyarakat Indonesia tentunya, terutama di desa kamu, ya, saya akan dukung ya. Salam persaudaraan dari Sulawesi Selatan, Kota Bulukumba, ya, Pak Kades Soho, kamu jangan mudah terpancing sama perkataan orang-orang di luar sana. Tetaplah kamu menjadi kades ho yang punya tato, ya, yang punya tato di seluruh badan. Perlihatkan tatomu, ya, sampai ke seluruh dunia. Saya ini kades, ya, saya ini kades yang penuh tato, tapi jiwa saya jiwa Indonesia. Itu Pak Kades ya. Oke lah, kita tidak usah bercerita banyak tentang pemerintahan di kampung saya, tapi
mudah-mudahan di kemudian hari atau suatu hari nanti ada seseorang yang bisa menyamai sifat ataukah pribadi dari Pak Kades Hoho ini di kampung saya gitu, Bos Dia. Dan mudah-mudahan di kampung saya jalan-jalan terutama jangan dulu di lorong-lorong lah ya, jangan dulu di pelosok-pelosok, tapi intinya di jalan provinsi, insya Allah di kemudian hari baik ya. Dan terutama buat Pak Bupati Bulukumba ataupun Pak Gubernur, ya intinya jika mudah-mudahan melihat video ini bahwa saya sebagai masyarakat di Herlang ya sangat menginginkan jalan tentunya baik ya, agar anak-anak kita ya melalui lintas di jalan tersebut tidak mendapat kendala gitu, Pak Bupati, Pak Gubernur ya. Itu oke, Pak Kades Hohoho, semangat. Biarkan tatomu terlihat di semua Indonesia, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarkan saja tatomu kelihatan, Pak Kades. Kami akan selalu mendukungmu. Oke, salam persaudaraan dari Sulawesi Selatan, Kota Bulukumba. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.